Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-37, Maut Bermata Satu, bagian yang pertama, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang pertama. Hujan lebat menggebrak bumi, guntur menggelegar berkepanjangan, kilat sambar menyambar, bumi Tuhan seperti hendak kiamat. Saat itu baru lepas tengah hari, tapi hujan lebat. Gumpalan awan menghitam membuat suasana seperti dicengkram gulitanya malam. Karena sulit melihat jalan yang ditempuh, apalagi mulai mendaki dan berbatu-batu, penunggang kuda itu tidak berani bergerak cepat. Sesekali binatang tunggangannya yang sudah letih itu tergelincir dan meringkik. Suara ringkik kuda, deru hujan yang menggila, gelegar guntur dan kiblatan kilat membentuk suara dahsyat yang mendegakkan bulu roma. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beberapa tombak di hadapannya di jalan yang mendaki dan berbatu cadas. Penunggang kuda itu melihat cahaya, tepatnya nyala api. Sungguh sulit dipercaya, dan lebih tak dapat dipercaya lagi ketika dia mendekati nyala api itu, ternyata adalah nyala sebuah obor. Obor ini dipegang oleh seorang anak kecil seusia 12 tahun, berpakaian hitam basah kuyup, mulai dari rambutnya yang jabrik sampai ke kaki yang memakai terompah aneh terbuat dari kayu. Meskipun hanya seorang anak, tapi bocah ini menyorotkan tampang galak. Sepasang matanya melotot tak berkesip ke arah si penunggang kuda. Obor di tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi, lalu terdengar suaranya membentak melengking. "Berhenti!" Kaget dan marah si penunggang kuda hentikan tunggangannya. "Budak kesasar," bentaknya. "Siapa kau yang berani menyuruh aku berhenti?" Si anak tetap tidak kedipkan mata, malah memandang semakin galak. "Kau sendiri siapa berani membentak?" Si anak membalas bentakan orang dengan suara tandas. Marahlah penunggang kuda itu. Dia menarik tali kekang kudanya. Binatang ini membuat gerakan miring, seolah-olah hendak berbalik menjauhi anak tadi. Tapi tiba-tiba kaki kanannya sebelah belakang menendang deras ke arah dada anak yang membawa obor. Wut! Sekali kaki kuda berladam itu mendarat di dada si anak, pastilah tubuh akan mental jauh, terjengkang mati dengan dada hancur sampai ke jantung. Tapi anehnya, mendapat serangan seperti itu si anak sama sekali tidak berusaha menghindar atau melompat menyelamatkan diri. Dia tetap tegak di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun, bahkan bergeming pun tidak. Malah sepasang matanya seperti menyala. Tiba-tiba anak itu gerakan kaki kanannya membuat gerakan seperti menendang. Dan terjadilah satu hal yang luar biasa. Kuda bersama penunggangnya tersungkur jungkir balik di atas jalan berbatu-batu itu. Sambil berdiri memegangi kepalanya yang penjut, penunggang kuda tadi memandang ke arah si bocah memegang obor. Kini rasa marahnya berubah menjadi rasa was-was, bahkan cemas dan takut menyamaki hatinya. "Anak, siapa kau sebenarnya?" Ditanya begitu si anak tertawa panjang. "Kenal pun tidak dengan kau. Mengapa menghadang perjalananku?" Si anak kembali tertawa lalu menjawab, "Kenal pun tidak, lalu mengapa membentak dan memanggil aku budak? Pernah bekerja apa aku padamu? Sikapmu tak pantas untuk ukuran bocah sepertimu." Begitu.
Mulutmu lancang, apakah kau tidak tahu tengah berada di kawasan terlarang? Penunggang kuda tadi terkesima. Apa maksudmu anak? Tanyanya. Kau membuat dua kesalahan. Si anak berkata dengan nada dingin. Pertama, memasuki daerah terlarang. Kedua, tadi kau sengaja mempergunakan kudamu untuk menyerangku. Satu serangan maut. Hukuman setimpal harus dijatuhkan atas dirimu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau tidak mengerti karena tidak tahu diri dan memang tolol. Dimaki anak kecil seperti itu. Penunggang kuda yang berumur sekitar 40 tahun itu ingin sekali menamparnya, namun diam-diam dia memaklumi kalau berhadapan dengan seorang bocah aneh yang memiliki kepandaian aneh pula. Buktinya tadi hanya dengan menggerakkan kaki kanannya saja, kuda tunggangannya dan dirinya dibuat tersungkur jungkir balik. Kau menyebut ini daerah terlarang. Apakah kau murid atau putranya Tubagus Jelantik? Kau menyebut nama itu seolah kenal sekali dengan orangnya. Apakah kau juga tahu siapa gelar orang itu? Anak berpakaian hitam memegang obor bertanya. Sejak tadi tangannya memegang obor tetap diangkat tinggi-tinggi, seolah-olah kayu yang kaku tak bergerak-gerak. Sementara itu hujan terus turun menderak. Tubagus Jelantik bergelar maut bermata satu. Bukankah begitu? Si anak tertawa. Untuk pertama kalinya tangannya yang memegang obor diturunkan sedikit, tapi tiba-tiba diangsurkan ke arah muka orang itu hingga kalau tidak lekas-lekas menghindar, wajahnya pasti akan dijilat api obor. Si anak tampak menyeringai melihat orang mundur ketakutan. Kau sudah dengar ini daerah terlarang. Kau tahu tentang seorang bergelar maut bermata satu. Berarti memasuki daerah terlarang harus dibayar dengan maut. Kau harus serahkan nyawamu untuk membayar kesalahan. Anak, kau dengar baik-baik. Aku mungkin memang telah memasuki daerah terlarang, daerah kekuasaan maut bermata satu. Tapi ketahuilah aku datang kemari justru untuk mencarinya. Begitu. Si anak berambut jabrik mendongak ke langit. Sesaat air hujan membasahi mukanya yang galak. Mungkin dosamu bisa diampunkan. Untuk itu kau harus serahkan kudamu padaku. Tanpa pikir panjang orang itu segera menjawab. Kau boleh ambil kuda itu. Sekarang biarkan aku melanjutkan perjalanan ke puncak bukit batu ini. Si anak menyeringai. Dia menganggukkan kepala dan berkata, kau boleh lewat. Dengan cepat orang yang tadi dihadang itu melangkah mengikuti jalan berbatu yang mendaki. Sesaat kemudian dia telah berada jauh di sebelah depan. Nyala api obor di belakangnya. Ketika dia menoleh, tak tampak lagi. Bocah keparat, panggil orang itu dalam hati. Selang melangkah sekitar 50-an tombak, mendadak dia melihat nyala api lagi. Kini tepat di hadapannya. Ketika dia mendekati dan mencapai nyala api itu, serta-merta dia berseru kaget. Nyala api itu bukan lain adalah nyala obor tadi, dan yang memegang obor itu ternyata adalah juga bocah berpakaian hitam berambut jabrik tadi pula. Aneh, membatin orang itu. Bagaimana anak ini tahu-tahu sudah berada di sini? Tadi jelas kutinggalkan jauh di belakang. Juga tidak kulihat dia berjalan atau berlari mendahuluiku. Sementara orang tegak, keheranan si anak tegak sambil menyeringai. Kembali kau menghadangku anak, karena urusan kita belum selesai. Belum selesai bagaimana? Bukankah kau sudah mengambil kudaku untuk syarat selesainya segala urusan tadi? Anak itu geleng-gelengkan kepala. Pertama, kau belum menerangkan namamu dan datang dari mana.
Kedua, apa maksud keperluanmu mencari maut bermata satu? Bocah keparat ini benar-benar menjengkelkan. Dia seperti sengaja hendak memerasku. Siapa dia sebenarnya? Hai, mengapa kau masih belum mengatakan nama dan asal-usul serta menerangkan keperluanmu? Si anak bertanya lancar. Meskipun jengkel bercampur marah, tapi akhirnya orang itu menyahut juga, memberi keterangan. Aku Joran Kemitin dari desa Punting Biru di pantai utara. Keperluanku menemui orang tua sakti itu adalah untuk satu urusan yang hanya akan ku beritahu pada orangnya. Si anak tertawa perlahan. Jika begitu cakapmu, maka kau harus menyerahkan sepotong kecil bagian tubuhmu padaku. Apa? Ujar orang yang bernama Joran Kemitir kaget dan terbeliak. Kau tidak tuli, kau harus berikan sepotong kecil salah satu bagian tubuhmu. Gila, teriak Joran Kemitir. Ini tidak gila, hardik si bocah dengan mata melotot dan tampang beringas, hingga kembali orang di hadapannya menjadi kecut. Terlebih lagi ketika bocah itu mulai gerak-gerakan tangannya yang memegang obor. Jika kau tidak tahu harus menyerahkan potongan tubuh yang mana, aku akan mengatakan dan kau harus memberikan. Ini adalah perintah dari penguasa Bukit Batu Cadas ini. Maksudmu maut bermata satu? Siapa lagi? Sahut si anak. Lalu dia mengangkat tangan kirinya. 5 jarinya dikembangkan lurus-lurus. Ketika Joran Kemitir memperhatikan 5 jari itu, ternyata jari kelingking tangan kiri anak itu tidak ada alias untung. Berdesirlah darah Joran Kemitir. Terlebih ketika dilihatnya si anak mengeluarkan sebuah pisau kecil dan melemparkannya ke arah batu di hadapannya. Ambil pisau itu, terdengar si anak memerintah. Potong jari kelingking tangan kirimu pada batas ruas kedua, lalu serahkan padaku. Jariku yang buntung ini perlu diganti. Hihihi. Anak itu cekikikan aneh. Aku tidak akan memotong jariku sendiri. Itu pekerjaan gila. Ini ku ganti dengan ini. Kau ambillah. Dari balik pakaiannya, Joran Kemitir mengambil sebuah kantong kain berisi beberapa potong perak, lalu melemparkannya ke hadapan si anak. Anak itu sama sekali tidak melirik pada kantong kain yang terletak sejengkal dari ujung kakinya yang berterompah kayu. Joran Kemitir, desisnya. Enak saja dia menyebut nama orang yang 28 tahun lebih tua darinya. Aku tidak butuh harga, tidak perlu uang. Yang kuperlukan adalah jari kelingking tangan kirimu. Kalau kau tidak sudi memberikan, maka aku akan minta lebih dari itu. Aku akan mengambil roh busukmu alias nyawamu. Ini semua sesuai perintah penguasa daerah ini. Bergetar tubuh Joran Kemitir. Selagi dia masih tegak tak tahu apa yang hendak dilakukan, tiba-tiba si anak berpakaian hitam itu mengambil pisau kecil yang tergeletak di atas batu. Tubuhnya kemudian berkelebat. Joran Kemitir merasakan angin menyambarnya, lalu ada rasa perih di tangan kirinya. Ketika dia mengangkat tangan itu, pucatlah wajahnya dan terdengar jeritannya. Ternyata jari kelingkingnya telah tiada, putus tepat di ruas kedua dan mengucur darah. Memandang ke depan, dilihatnya si anak menancapkan obor ke sela batu, lalu dengan giginya sendiri digigitnya kelingkingnya yang buntung hingga terpotong dan mengucurkan darah. Potongan jari kelingking tangan kiri Joran Kemitir yang tadi disayatnya diletakkannya di jari yang putus. Mulutnya berkomat kamit, dia meniup jari yang disambung itu beberapa kali. Ketika dia berhenti meniup, potongan jari Joran Kemitir ternyata benar-benar telah melekat dan menempel ke bekas jarinya yang buntung.
ilmu sihir membatin Joran Kemitir. Wajahnya pucat pasi. Joran Kemitir, kau beruntung. Aku tidak meminta bagian tubuhmu yang lain. Nah, sekarang kau boleh meneruskan perjalanan. Kau akan menemui orang yang kau cari di puncak bukit. Habis berkata begitu, anak berambut jabrik tadi membalikkan tubuh, mengambil obor lalu seenaknya melangkah di atas batu-batu cadas. Suara terompah kayunya beradu dengan batu terdengar jelas, lalu makin perlahan makin jauh akhirnya lenyap. Joran Kemitir pandang jari kelingkingnya yang kini putus. Darah masih mengucur, tapi tidak sebanyak tadi. Masih di bawah hujan deras, dengan menanggung rasa sakit tertatih-tatih Joran Kemitir menaiki bukit batu itu. Sekali dia menoleh ke belakang, si bocah tak kelihatan lagi. Ketika Joran Kemitir mencapai puncak bukit batu padas itu, udara mendadak berubah. Hujan berhenti, angin kencang berhenti bertiup. Langit yang tadi gelap pekat kini berubah terang sehingga Joran Kemitir dapat melihat setiap sudut puncak bukit itu dengan jelas. Ternyata di puncak bukit itu dia sama sekali tidak menemukan sebuah bangunan pun. Yang dilihatnya hanya gundukan-gundukan batu berbentuk aneh seperti sengaja disusun tangan manusia. Ada yang berbentuk seperti harimau duduk, ada yang serupa sapi, dan ada pula seperti buaya besar. Joran Kemitir mencari-cari dengan sepasang matanya di mana di puncak bukit itu dia dapat menemui orang yang ingin ditemuinya. Hatinya mulai cemas ketika dia sama sekali tidak melihat tanda-tanda adanya orang yang tinggal di tempat itu. Tapi mengapa bocah aneh tadi mengatakan dia akan dapat menemui Tubagus Jelantik di situ? Matanya terus memandang ke setiap sudut puncak bukit. Sambil memandang, dia melangkah mendekati tumpukan-tumpukan batu. Ketika sampai di tumpukan batu berbentuk harimau duduk dan mengitarinya, matanya menyipit. Ternyata bagian sebelah belakang gundukan batu yang berupa punggung harimau itu membentuk sebuah lubang besar seukuran tubuh manusia. Pasti gua batu ini tempat kediaman orang yang kucari, kata Joran Kemitir dalam hati. Dia ulurkan kepalanya dan menjenguk ke dalam lubang. Sebuah benda melesat dari dasar lubang. Kalau tidak cepat Joran Kemitir menarik kepalanya, benda yang melesat itu pastilah akan menancap ke kepala atau tenggorokannya. Menoleh ke atas, orang ini melihat sebatang besi kecil berbentuk paku menancap pada mulut gua batu sebelah atas. Sedangkan batu padas yang begitu keras dan atau sanggup ditancap batu. Bagaimana tubuh atau kepala manusia? Joran Kemitir merasakan tengkuknya dingin. Bapak Tubagus Jelantik, Joran Kemitir berseru setelah dapat menenangkan hati. Apakah di sini tempat kediamanmu? Aku datang dari jauh sengaja untuk menemuimu. Seruan Joran Kemitir hanya dijawab oleh keheningan. Namun sesaat kemudian dari dalam lubang terdengar suara seseorang. Suara itu seolah-olah keluar dari perut bukit batu padas itu, bergema panjang sebelum lenyap dengan meninggalkan perasaan bergidik bagi Joran Kemitir yang mendengarnya. Kum, apakah itu bangsatnya yang katamu datang menemuiku untuk menyerahkan nyawa busuknya? Betul sekali, Mbah. Ternyata jawaban yang gemaknya tak kalah menggigitkan. Dan Joran Kemitir mengenali suara itu. Suara si bocah yang menghadangnya 2 kali tadi. Kalau begitu suruh bangsat itu masuk. Terdengar kembali suara pertama. Joran Kemitir mengutuk dalam hati karena disebut dengan kata-kata bangsat. Tiba-tiba dari dalam lubang goa
gundukan batu melesat keluar sesosok tubuh berpakaian hitam, berambut jabrik, dan berterompah kayu. Dia lagi, desis Joran Kemitir dalam hati. Memang benar yang muncul keluar dari dalam lubang batu itu ternyata adalah anak lelaki berusia 12 tahun yang menemuinya dalam perjalanan mendaki ke puncak bukit. Jadi kaum muridnya orang bergelar maut bermata satu itu menegur Joran Kemitir. Aku tidak suruh kau bertanya, tapi menyuruhmu masuk sesuai perintah penguasa. Habis berkata begitu, si bocah letakkan kaki kirinya pada sebuah batu. Tumpukan batu yang di bagian bawah lubang gundukan berbentuk harimau duduk itu tampak bergeser. Sesaat kemudian lubang itu terbuka lebar dan ada tangga berlumut menuju ke bawah. Masuk, perintah si bocah. Ketika Joran Kemitir dilihatnya berdiri bimbang, anak itu dorongkan tangannya ke punggung Joran Kemitir. Tak ampun lagi lelaki itu terpental masuk ke dalam lubang, menggelinding jungkir balik sepanjang tangga batu yang menurun. Ketika akhirnya tubuhnya terhempas di sebuah ruangan redup, Joran Kemitir merasakan tulang belulangnya seperti hancur luluh. Beberapa bagian tubuhnya lecet, luka darah, dan benjut-benjut. Joran Kemitir memejamkan mata, menggigit bibir, menahan sakit. Ketika kedua matanya dibuka, kejut orang itu bukan alang kepalang. Di hadapannya tegak berdiri sesosok tubuh kurus kering, tinggi luar biasa. Ruangan batu itu tingginya lebih dari 2 meter dan kepala orang yang tegak memperhatikan hampir menyodok langit-langit ruangan batu. Tetapi bukan ketinggian manusia itu yang membuat Joran Kemitir kecut. Nyawanya serasa terbang ketika melihat keangkeran wajah yang memandang tepat-tepat ke arahnya dengan hanya satu mata yang dimilikinya. Manusia kurus dan sangat jangkung itu memiliki rambut kelabu sepanjang bahu. Janggut dan kumisnya yang lebat juga berwarna kelabu. Kedua pipinya sangat cekung. Mukanya sangat pucat itu hanya memiliki satu mata, yakni di sebelah kanan besar dan merah. Mata sebelah kiri hanya merupakan sebuah rongga dalam menakutkan. Hidung luar biasa besar tapi penyek pesek, hampir sama rata dengan pipi yang cekung. Dia memiliki sepasang bibir tebal dengan gigi-gigi besar tonggos menonjol dan kotor menjijikan. Belum pernah Joran Kemitir melihat manusia seseram ini hingga dia merasa bimbang. Apakah dia saat ini benar-benar berhadapan dengan manusia atau sebangsa setan atau jin bukit batu? Anak manusia, jika kau tak lekas bangkit dan enak-enakan berbaring di situ, jangan menyesal kalau ku injak perutmu sampai jebol. Si jangkung tiba-tiba keluarkan suara berat dan paro. Perlahan-lahan dengan segujur tubuh terasa sakit luluh lantak, Joran Kemitir bangkit berdiri diikuti sorot pandang satu-satunya mata besar si makhluk jangkung. Melirik ke kiri, Joran Kemitir melihat bocah berambut jabrik berpakaian hitam itu tegak di sudut ruangan, juga ikut-ikutan memandang ke arahnya dengan tatapan galak. Kum, jadi ini manusianya yang kau ceritakan itu? Si jangkung bertanya. Betul sekali Mbah, jawab si anak. Manusia bertampang angker dengan tinggi lebih dari 2 meter itu manggut. Mulutnya yang tak pernah bisa dirapatkan karena giginya yang menjorok keluar membuat wajahnya selalu seperti menyeringai beringas menakutkan. Bapak, Joran Kemitir beranikan diri membuka mulut. Apakah Bapak yang bernama Tubagus Jelantik, orang sakti bergelar maut bermata satu? Manusia lancang membentak anak di sudut ruangan. Kau bukan anak dan beliau bukan ayahmu. Mengapa berani memanggil Bapak? Lekas minta maaf dan panggil beliau Mbah.
Joran Kemitir buru-buru membungkuk. "Maafkan saya, Mbah, maafkan saya. Saya Raden Joran Kemitir, Kepala Desa Punting Biru di Pantai Utara. Saya menemui Mbah karena keperluan sangat penting untuk minta tolong." Begitu, sang Mbah manggut-manggut sambil usap janggutnya yang kelabu. "Kalau kau datang dari tempat begitu jauh, pasti punya urusan penting. Katakan apa keperluanmu." "Saya orang yang sengsara, Mbah. Manusia tolol. Mbahku tidak peduli apakah kau sengsara atau apa. Katakan saja kepentinganmu. Kau kira kami di sini punya waktu banyak untuk mendengar celotehanmu yang bukan-bukan?" Anak di sudut ruangan mendamrat. Joran Kemitir terdiam. Dalam hatinya dia menyerapah. Siapa sebenarnya anak berambut jabrik itu hingga bicaranya seolah-olah menunjukkan dia seperti mewakili sang Mbah, bahkan seperti lebih berkuasa di tempat itu. "Maafkan saya, Mbah," akhirnya Joran Kemitir berkata kembali. "Saya datang meminta tolongmu. Saya sebenarnya adalah calon tunggal adipati seluruh kawasan di Pantai Utara, Jawa Tengah. Tapi saya difitnah, dituduh sebagai orang yang diselundupkan kaum pemberontak. Keluarga saya ditumpas, 2 orang anak saya mati terbunuh, istri saya diculik dan diperkosa. Saya dipenjara, disiksa. Untung saja masih dapat melarikan diri." "Siapa yang melakukan semua itu? Apa kau sudah tahu?" bertanya Mbah Tubagus Jelantik. "Tahu betul, Mbah. Orangnya Unggul Jonggrang yang sekarang menjadi adipati di Pantai Utara." "Kenapa kau tidak membalas kejahatannya itu?" "Saya sudah coba, Mbah, dengan cara kasar, dengan cara halus, tapi tak berhasil. 2 tahun saya berusaha, tetap saja gagal. Unggul Jonggrang memiliki ilmu bela diri dan kesaktian tinggi. Tanpa bekal yang kuat, tak mungkin saya menuntut balas, Mbah." "Jadi kau ke sini untuk minta bekal?" "Betul sekali, Mbah. Saya percaya Mbah mau menolong." Kembali terdengar si anak bernama Kumkum membentak. "Jangan takabur, Mbah tidak begitu mudah memberi pertolongan." "Kumkum," si Mbah lambaikan tangannya. "Anak manusia satu ini mungkin perlu kita tolong, tapi aku tidak begitu percaya akan semua keterangannya. Bisa saja dia berdosa agar diberi tolong." "Saya bersumpah, Mbah, saya tidak berdusta," kata Joran Kemitir. Sang Mbah menyeringai. "Sumpah anak manusia zaman sekarang," katanya, "tidak lebih dari sumpah setan dalam keadaan terdesak. Bila sudah terlepas dari kesulitan, dia akan berubah jadi setan lagi, malah jadi setan kepala 7. Joran Kemitir terdiam, tak berani buka mulut karena takut kesalahan. Kalau sampai orang aneh ini tidak mau menolongnya, celakalah dirinya. Percuma melakukan perjalanan 14 hari untuk mencapai tempat itu. "Anak manusia," terdengar Mbah Tubagus Jelantik alias Maut bermata satu berkata, "Kau akan kutolong. Aku akan memberikan 2 ilmu padamu. Itu sudah lebih dari cukup." "Apa jawabmu?" "Terima kasih, Mbah, terima kasih. Saya betul-betul berterima kasih," jawab Joran Kemitir terbungkuk-bungkuk. "Mendekat kemari," si jangkung bermata satu memerintah. Joran Kemitir mendekat dan tegak di hadapan orang bermuka mengerikan itu dengan hati berdebar. "Buka bajumu." Sesuai perintah Joran Kemitir buka bajunya. Tubagus Jelantik kemudian tempelkan 2 telapak tangannya di dada Joran Kemitir. Mulutnya komat kamit, matanya yang cuma satu terpejam. Joran Kemitir merasakan ada hawa panas yang masuk mengalir ke dalam tubuhnya. "Apa yang kau rasakan, anak manusia?" tanya si Mbah. "Ada hawa panas masuk. Tubuh saya jadi ringan, pemandangan mata saya terasa lebih terang," jawab Joran Kemitir mengatakan apa yang saat itu dirasakannya. "Menunduk," perintah Mbah Tubagus Jelantik. Joran Kemitir menunduk. Orang ini menjerit kesakitan ketika tanpa diduganya
Sang mbah menarik tanggal sekelompok rambut di batok kepalanya. Pada bagian kepala yang kini botak itu, Mbah Tubagus kemudian meniup 3 kali berturut-turut. Tiupan itu menghambur bau busuk yang membuat Joran Kemitir seperti mau muntah. Dia bertahan dengan berusaha menutup penciumannya. Sudah, sekarang ulurkan kedua tanganmu. Kembangkan telapak kiri kanan. Joran Kemitir berdiri tegak. Ulurkan tangan kiri kanan dan buka kedua telapak tangan. Maut bermata satu tempelkan telapak tangan Joran Kemitir. Lalu kembali mulutnya komat kamit. Sekali lagi Joran Kemitir merasa ada hawa panas yang masuk mengalir, tapi hanya sampai sebatas kedua bahunya. Apa yang kau rasakan, anak manusia? Hawa panas mengalir sampai ke bahu saya, Mbah. Bagus. Mbah Tubagus jelantik tarik pulang kedua tangannya. Kau sudah memiliki 2 macam ilmu sekarang. Pertama, ilmu kebal terhadap segala macam senjata, termasuk senjata yang beracun. Tapi kau sama sekali tidak kebal terhadap racun yang masuk lewat tenggorokanmu. Terima kasih, Mbah. Apakah ilmu yang kedua yang kau berikan? Ilmu yang kedua adalah ilmu pukulan. Siapa atau apa saja yang kena hantaman tanganmu akan menemui kematian atau kehancuran. Joran Kemitir gembira sekali. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Dengan 2 bekal ilmu itu, kini dia bisa menuntut balas terhadap Unggul Jonggrang, musuh besar yang telah menghancurkan kehidupan keluarganya. Mbah Tubagus diperantik dapat meraba apa yang ada dalam benak orang di hadapannya itu. Dia bertepuk tangan. Kum, kau ujilah kekebalan anak manusia ini. Tubagus jelantik tiba-tiba berseru. Dari sudut ruangan, bocah bernama Kum itu melesat ke arah Joran Kemitir berdiri. Entah dari mana dia tahu-tahu di tangannya tergenggam sebilah golok panjang berkiblat. Tentu saja Joran Kemitir kaget bukan main. Sebelum dia sempat menghindar, dirinya telah terkurung curahan serangan golok yang sangat ganas. Bacokan, tusukan, dan babatan menderu ke arah kepala. Begitu tubuh dan kaki Joran Kemitir tak kuasa mengelak ataupun menangkis karena dia memang tidak memiliki kepandaian silat apa-apa. Menyangka dirinya akan tercincang golok habis-habisan, Joran Kemitir dapatkan kenyataan bahwa semua bacokan, tusukan maupun babatan golok sama sekali tidak mencelakai atau melukainya. Terdengar suara bergedebuk ketika senjata tajam itu mendarat di kepala, tubuh, ataupun kakinya. Dia hanya merasakan seperti ditepuk. Tubuhnya sama sekali tak mempan dibacok. Jika tak mengalami sendiri, bagaimana mungkin dia dapat mempercayai kenyataan itu? Aku sekarang menjadi manusia hebat, jadi orang sakti, tak mempan dibacok, tak mempan senjata tajam. Begitu Joran Kemitir berseru gembira dalam hati. Tubagus jelantik tepukan tangannya 2 kali. Kum, hentikan serangan goloknya. Anak itu kembali menempatkan diri di sudut ruangan itu. Kakek jangkung bermuka angker itu gerakan tangan kanannya. Sebuah kelapa kering menggelinding ke arah Joran Kemitir. Ujian kedua, seru si mata satu itu. Pergunakan tangan kananmu, hantam kelapa itu. Lihat apa yang terjadi. Sesaat Joran Kemitir merasa ragu-ragu, tapi ketika kelapa kering itu hampir menyentuh kakinya, orang ini cepat membungkuk dan mengambilnya dengan tangan kiri. Seolah-olah yakin bahwa dia kini memang memiliki kehebatan luar biasa. Maka dengan tangan kanannya dihantamnya kelapa itu. Biar!
Kelapa sebesar kepala itu hancur berantakan tanpa Joran Kemitir merasakan sakit pada tangannya yang memukul. Tuh bagus jelantik tertawa mengekeh. Anak manusia, katanya. Sekarang kau sudah memiliki dua macam ilmu dan sudah membuktikannya sendiri. Ketahuilah, kedua ilmu itu hanya bisa kau kuasai selama 40 hari. Jika kau merasa perlu untuk memperpanjangnya, kau boleh datang lagi ke tempat ini. Apakah kau mendengar, anak manusia? Saya mendengar, Mbah, dan saya berterima kasih atas pemberianmu itu. Tidak cukup dengan hanya ucapan terima kasih. Tiba-tiba Kumkum berkata lantang dari sudut di mana dia tegak. Joran Kemitir melirik ke arah anak itu. Kemudian didengarnya pula suara kakek bermata satu itu. Betul, Joran Kemitir. Apa yang telah kuberikan tidak cukup hanya diimbal dengan ucapan terima kasih. Joran Kemitir cepat tanggap. Buru-buru dia berkata, jangan khawatir, Mbah. Datang dari jauh kemari saya sengaja membawa bekal untuk diserahkan pada Mbah. Lalu Joran Kemitir keluarkan sebuah kantung kain berisi 10 keping perak dan 5 keping emas. Dia melangkah ke hadapan manusia jangkung bertampang angker itu seraya berkata, ini untuk Mbah. Sang Mbah sama sekali tidak ulurkan tangan untuk menerima pemberian itu. Di sudut ruangan Kumkum terdengar tertawa panjang lalu berkata, kami tidak perlu uang atau harta. Betul, kami tidak perlu uang dan harta, mengulang Tuh Bagus jelantik. Tersirap darah Joran Kemitir, dadanya berdebar. Dia ingat kejadian di bawah hujan lebat sebelumnya. Waktu itu dia dipaksa menyerahkan jari kelingking tangan kirinya untuk menyambung kelingking bocah aneh yang buntung. Anak itu sama sekali tidak mau nerima kepingan perak yang diberikannya. Kini ternyata berdua dengan kakek bermata satu itu, mereka pun tidak mau menerima pemberiannya. Kalau Mbah tidak bersedia menerimanya, saya harus bagaimana? Kau harus menyerahkan mata kirimu pada Mbah. Kumkum berkata. Joran Kemitir tersentak kaget, mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Hahaha. Kau terkejut, anak manusia, kau kecut. Kekeh Tuh Bagus jelantik. Apa arti sebuah mata jika dibandingkan dengan nyawa? Tapi Mbah, kau punya dua mata, apa sulitnya menyerahkan padaku sebuah? Hahaha. Hahaha. Kumkum ikutan tertawa. Saya tak mungkin menyerahkan sebelah mataku, Mbah. Saya akan lipat gandakan imbalan perak dan emas ini. Saya akan datang membawanya kemari sebelum bulan purnama datang. Tuh Bagus jelantik menggeleng. Sekalipun kau menyerahkan segudang harta atau segudang uang, aku sama sekali tidak berminat. Jika kau tidak mau menyerahkan mata kirimu, biar aku yang mengambil sendiri. Habis berkata begitu, manusia jangkung berwajah setan itu melompat ke hadapan Joran Kemitir. Begitu cepat gerakannya hingga Joran Kemitir tidak mampu menghindar. Tahu-tahu tubuhnya sudah kaku tegang, tak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Tuh Bagus jelantik mendongak ke atas tertawa panjang. Tiba-tiba sekali tangan kanannya bergerak ke mata kiri Joran Kemitir. Pluk! Bola mata Joran Kemitir terkeruk lepas dari rongganya. Cepat sekali Tuh Bagus jelantik memasukkan bola mata itu ke dalam rongga mata kirinya yang bolong. Ah, pas betul, seru Tuh Bagus jelantik seraya kedip-kedipkan mata kirinya yang baru agak kabur, katanya. Ditekapnya mata kanannya lalu dia memandang berkeliling dengan mata kiri milik Joran Kemitir. Tak apa, karena masih baru, belum bisa maka akan
Karena masih baru, belum biasa, maka agak kabur. Nanti pun pasti baik dan aku bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Kum, bagaimana tampangku kini setelah punya dua mata? Kau tampak gagah, Mbah, jawab si bocah. Tuh bagus, jelantik, tertawa gembira. Urusan kita dengan manusia satu itu sudah selesai. Suruh dia pergi, Kum. Kumpu mengambil kantong yang terletak di lantai lalu memasukkannya ke balik pakaian Joran Kemitir. Setelah itu dia mendorong tubuh Joran Kemitir ke arah lubang pintu. Begitu didorong, totokan yang menguasai dirinya terlepas. Saat itulah terdengar raungan Joran Kemitir yang mengerikan karena tak tahan oleh rasa sakit akibat mata kirinya dicungkil. Kau tak layak berada lebih lama di tempat ini, Kum membentak. Lemparkan dia keluar, Kum, berkata Mbah Tu Bagus Jelantik. Kum melompat ke belakang Joran Kemitir dengan tangan kirinya. Dia mendorong punggung lelaki yang masih terus meraung-raung itu dengan wajah penuh bercak darah. Begitu didorong, tubuh Joran Kemitir masuk ke dalam lubang batu, terangkat melewati tangga, akhirnya terhempas di luar di udara terbuka bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.